Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat isya dan qiyamul Ramadan Masjid Al-Ikram, alhamdulillah lebaran kurang berapa hari? Masih lama para jemaah ya. Jangan terburu-buru karena kita sedang bersiap-siap untuk memburu malam Qadar ya. Karena kalau Laila kan udah malam. Ini kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Padahal malam Qadar cuma semalam. Ada sebuah riwayat, jikalau malam ganjil di bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, itu menjadi salah satu ciri malam itu adalah malam Qadar. Kebetulan ini malam ganjil dan bertepatan dengan malam Jumat. Insya Allah kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Baik. Jemaah sekalian, saya diminta untuk menyampaikan tema pemuda tangguh dalam sejarah Islam. Sekitar 15 menit ke depan kita akan coba mengkaji pemuda. Kalau kita melihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, di ayat ini Allah membagi fase penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Yang pertama, Dia Allah menciptakan manusia awalnya dalam kondisi dha'fin, lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah, Allah jadikan manusia itu kuat, punya kekuatan. Summa ja'ala min ba'di dha'fan wa quwwah wa syaibah. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Kebalik para jemaah. Kemudian setelah kuat, Allah jadikan lemah lagi plus syaibah, rambutnya sudah berwarna putih. Berarti ada masa kuat, tapi diikuti sebelumnya masa lemah, sesudahnya masa lemah, dan masa lemah yang kedua plus beruban. Kita langsung bisa tahu masa lemah pertama ini adalah masa-masa kita masih anak-anak. Lemah pengalaman, lemah ilmu, lemah fisik, dan lain sebagainya. Makanya kalau anak-anak itu pasti kita pahami dunianya dunia bermain. Kalau sudah dewasa masih main-main, wah, nggak cocok Pak. Ya, apalagi sampai di meja kerjanya banyak permainan, waduh, nggak cocok juga Pak. Ya. Masa lemah yang kedua plus beruban, itu pasti masa-masa tua para jemaah. Nah, di antara dua kelemahan ada satu kekuatan. Kapan masa kekuatan itu? Tidak lain tidak bukan, kita pasti menjawab itu adalah masa muda. Masa muda. Jadi Allah udah jamin masa muda itu masa yang penuh dengan kekuatan. Jadi kesempatannya kalau kita mau baik, kita mau pinter, kita mau hebat, kita mau unggul, masa muda lah kesempatannya. Mau pinter castistus bahasa Inggris, mau pinter di luar kepala bahasa Arab, tapi balik lagi Pak, jangan sampai keluar gak balik-balik Pak, ya. Mau pinter hafal Quran kayak imam kita ini, ya kan? Ini kesempatannya sekarang, masa muda.
Karena Allah udah menjamin inilah masa kekuatan kita. Ya. Jadi jangan kayak semboyan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Kok enak loh kok surga, ya. Hati-hati. Nah, dari ayat ini kita akan coba compare bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Rasulullah SAW itu berdakwah 2 tahap kalau di Mekah. 3 tahun sirriyatud dakwah, 4 tahun jahriyatud dakwah. 3 tahun dakwah secara sirri, yaitu apa Bu? Sirri itu, ya. Jangan bilang sembunyi-sembunyi, ya. Kok nggak enak nanti nikah sirri. Nah itu kan ibu-ibu malah paling nggak suka itu kan, ya. Jadi sebenarnya bukan sembunyi, terbatas, ya. Jadi Rasulullah itu dari sekian banyak masyarakat Arab Mekah, beliau pilih mana yang harus aku ajak masuk Islam dulu. Itulah sirriyah. Tapi kalau udah jahriyah tuh dakwah, udah terang-terangan, seluruh masyarakat Arab Mekah didakwai oleh beliau. Nah, kita lihat yang sirriyah dulu. Ternyata awal mula dakwah beliau 3 tahun pertama dalam sirah nabawiyah kita dapati, Pak. Menurut data yang saya kumpulkan, saya lihat, Pak, dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah. Ini saya lihat, Pak, hebat sekali saya kumpulkan, Pak, ya. Yang saya lihat dalam pembahasan para ulama dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, selama 3 tahun dakwah itu para sahabat yang masuk Islam mencapai angka 40, ya, dalam rentang waktu sirriyatud dakwah 40. Kelihatannya sedikit, tapi 40 ini orang-orang pilihan. 40 ini dari 10 kabilah Quraisy. Artinya mewakili hampir keseluruhan suku-suku yang ada di Mekah. 40 sahabat, 10 kabilah Quraisy. Kalau kita lihat datanya para jamaah, ya. Bentar, saya coba cek dulu kerpeannya, Bang. Kalau kita lihat datanya, ternyata 40 ini 80% umurnya masih anak-anak muda. Yang umurnya 50 tahun cuma 1, 42 tahun cuma 1, 37 tahun cuma 1, 30-40 tahun rentang waktunya cuma 1, 30 tahun ada 7, sisanya di bawah 30 tahun. Berarti mereka yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah SAW berdakwah dalam sirriyatud dakwah, mereka yang menjadi pondasi awal umat Islam, mereka yang menjadi tonggak dakwah, estafet kelanjutan seterusnya, berdasarkan sirah nabawiyah 40 orang, ternyata 80%-nya anak muda. Makanya kemudian ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kisah Ashabul Kahfi, ternyata Allah sebut mereka itu fityah, jamak dari fata. Fata pemuda, pemudanya ada banyak jadinya fityah. Jadi pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang mencoba, mereka tidak terjun, tidak membaur dan melebur dengan masyarakatnya yang rusak, rajanya yang zalim. Mereka menyelamatkan diri, menyelamatkan agamanya dengan berdiam diri dalam gua. Mereka itu masih anak muda. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan itulah anak muda. Kata-kata mereka, kata-kata beliau, anak muda, usia muda, lebih mudah untuk
menerima kebenaran. Sedangkan orang-orang musyrik Arab Mekah yang tua-tua lebih banyak ngeyel untuk menerima kebenaran. Ini menunjukkan kepada kita, para jamaah sekalian, ancaman kalau mau tobat jangan nunggu tua. Karena kebanyakan orang kalau sudah tua dikasih tahu susah, suka ngeyel. Sehingga waktu masih muda lah kita prioritaskan anak-anak muda kita untuk bangkit mengemban amanah dakwah Islam ini. Baik, sekarang kisah pemudanya. Itu tadi cuma mukodimah para jemaah. Ya, mukodimah aja udah hampir 10 menit, Pak. Ya, kan? Jadi kurang 5 menit saya para jemaah. Ya. Kisah pemuda ada 3. Yang masuk as-sabiqunal awwalun, yang masuk 10 sahabat al-asr musybasyaruna fil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Zubair ibn Awwam. Ini pada waktu masuk Islam umurnya rentang waktu sekitar 18-19 tahun. Tapi Zubair sudah dijuluki sebagai Saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Zubair keliling kota bawa pedang. Para sahabat tanya, "Kamu ngapain, Zubair? Bawa pedang keliling-keliling kota. Aku mendengar ada yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan tunduk, tidak akan kutaruh pedangku sebelum ketemu siapa yang mencaci maki Rasulullah." 19 tahun sudah kayak begitu, Pak. Ya, ini kenapa? Buah keimanan, buah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Zubair, ada sosok pemuda namanya Arqam bin Abil Arqam. Masih 17 tahun. Tetapi dia sudah mempersiapkan rumahnya untuk pengajaran pendidikan Al-Quran secara sirriyah dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Jadi Arqam ini umur 17 tahun sudah mengerti bagaimana strategi dakwah sehingga rumahnya digunakan untuk pendidikan para sahabat. Anak kita yang 17 tahun rumahnya dibuat apa para jamaah? Sama teman-temannya. Jangan-jangan karena akses internetnya kencang, akhirnya yuk mabar di rumahku. Ya. Mabar, Pak. Bukan strategi dakwah, mabar ternyata ya. Itu anak-anak lain, Pak. Kalau anak-anak kita mah nggak kayak begitu. Ya, tadarus insya Allah. Arqam, lain pula Mus'ab ibn Umair. Ini anak orang kaya, termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Orang tuanya sultan. Makanya Mus'ab ini disebut pemuda parlente, Pak. Pakaiannya pakaian yang bonafit, parfumnya parfum yang mahal. Mus'ab lewat dari jarak sekian meter, orang udah tahu ini kayaknya Mus'ab yang lewat. Orang tuanya sultan. Tapi begitu dia masuk Islam, orang tuanya nggak suka. Sehingga akhirnya orang tuanya mengancam, tak cabut semua fasilitasmu kalau kamu tidak meninggalkan agama Muhammad. Akhirnya para jamaah, apa yang Mus'ab pilih? Masih anak muda, nggak sampai 20 tahun Mus'ab ini. Tetapi fasilitas lengkap dari kedua orang tuanya dia lepaskan. Dia lebih memilih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah dia dicopot fasilitasnya, para sahabat ngelihat Mus'ab sekarang kayak gembel. Jadi
benar-benar perubahan drastis. Tapi Mus'ab gak ambil pusing. Kenapa? Dia lebih memilih iman daripada kenikmatan duniawi dari orang tuanya. Mus'ab inilah yang kemudian menjadi pendakwah paling fenomenal. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab setahun 2 tahun sebelumnya dikirim ke Madinah untuk mendakwahi masyarakat Madinah, dan hasilnya dahsyat. Mus'ab jago pidato, Mus'ab jago berdebat, Mus'ab jago dakwah. Kepala suku sekali duduk sama Mus'ab langsung masuk Islam. Sehingga akhirnya kalau kepala sukunya masuk Islam, pengikutnya yang lain juga masuk Islam. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah semuanya sudah Islam. Dari siapa ini? Mus'ab ibn Umair. Para jemaah, kalau mau diteruskan kisah-kisah pemuda sangat banyak. Dalam sejarah Islam kita paham pemuda inilah penopang dakwah, pemuda inilah agen perubahan, pemuda inilah yang kemudian menjadi penerus. Tapi harus jalur yang benar. Jangan sampai jalur-jalur merubah-rubah peraturan para jamaah. Apalagi karena jalur bapak, jangan para jemaah ya. Jalur yang memang dia dipersiapkan untuk menjadi penopang dakwah ke depan. Sehingga saya lihat jamaah masih banyak anak muda di sini ya. Rata-rata memang masih muda ya, antara yang masih muda dan pernah muda. Pokoknya muda saja para jamaah ya. Jangan ada kata-kata tua di sini pokoknya jamaah ya. Ingat, wahai saudara-saudaraku, para pemuda, ketika Nabi SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah. Salah satunya adalah syababaka qabla an harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Rasulullah menggunakan kata irtanim yang derivasi katanya adalah ghanimah, harta karun. Seakan-akan beliau hendak mengatakan kepada kita, masa muda adalah masa yang penuh keemasan. Jangan sia-siakan masa muda. Sekaranglah saatnya kita tampil untuk memberikan kebaikan kepada sesama menuju Indonesia 2045, Indonesia yang cemas, gelap, emas ya. Gemas yang mana ini Pak ya? Berdasarkan dari pemuda-pemuda Al-Ikram, insya Allah Indonesia emas 2045, Muhammadiyah semakin berkemajuan. Amin, Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.